Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fauzia dari Program Studi Keperawatan Program Diploma 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal karya tulis ilmiah saya dengan judul Asuhan Keperawatan Resiko Ketidakefektifan Proses Kehamilan Melahirkan pada Nyonya R dengan Preeklamsi di ruang bersalin RSUD Dr. Guteng Taruna Dibrata Purbalingga. Yang pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Emma selaku penguji 1, Bu Hani selaku penguji 2, dan Bu Maria Ulfa selaku penguji 3. Baik, di sini kita langsung saja ke latar belakang. Preeklamsi adalah kondisi yang terjadi pada kehamilan yang memasuki usia kehamilan ke-20. Ditandai dengan tingginya tekanan darah tinggi, walaupun ibu hamil tersebut memiliki riwayat hipertensi. Preeklamsi biasanya disertai dengan gejala protein urea, protein dalam urin, dan bengkak pada kaki dan tangan. Setidaknya preeklamsi dialami oleh 5-8% ibu hamil. Tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan preeklamsi pada ibu hamil. Namun, ibu hamil dapat menjaga kesehatannya dengan mengetahui faktor resiko, gejala, dan penanganannya untuk menurunkan risiko ibu hamil mengalami komplikasi yang lebih parah. Menurut Ragupati 2013, pemeriksaan antenatal yang teratur dan secara rutin mencari tanda dan gejala preeklamsi sangat penting dalam usaha pencegahan preeklamsi berat dan eklamsi. Di samping pengendalian terhadap faktor-faktor predisposisi yang lain seperti primi gravida, umur lebih dari 35 tahun, dan obesitas, menurut Marmi 2011. Jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sebanyak 421 kasus, mengalami penurunan dibandingkan jumlah kasus kematian ibu tahun 2017 yang sebanyak 475 kasus. Menurut Kemenkes RI 2019, angka kematian ibu atau AKI di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 sebesar 67,85 dari 100.000. Hal ini ada kenaikan bila dibandingkan tahun 2017 sebesar 54 dari 100.000. Kematian ibu juga dipengaruhi baik oleh penyebab langsung maupun tidak langsung. Menurut Dinkes Banyumas 2019. Rumusan masalah. Bagaimana asuhan keperawatan resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan pada Nyonya R dengan preeklamsi di RSUD Dr. Guteng Taruna Dibrata Purbalingga dengan menggunakan terapi farmakologi dan atau non-farmakologi. Tinjauan pustaka. Definisi. Preeklamsi adalah kelainan multisistemik spesifik pada kehamilan yang ditandai oleh timbulnya hipertensi dan protein urea setelah umur kehamilan 20 minggu. Menurut Rahma Dayanti Hayati dan Soleh 2014. Preeklamsi adalah hipertensi yang terjadi pada ibu hamil dengan usia kehamilan 20 minggu atau setelah persalinan, ditandai dengan meningkatnya tekanan darah menjadi 140/90 mmHg. Sitomorang DKK 2016. Penyebab preeklamsi. Yang pertama ada faktor imunologis, yang kedua ada faktor genetik, yang ketiga ada faktor predisposisi. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama dengan gambaran klinik dan yang kedua dengan gejala subjektif. Menurut Saraswati 2016, patofisiologi, preeklamsi terjadi pada spasma pembuluh darah yang disertai dengan retensi garam dan air. Pada biopsi ginjal ditemukan spasme hebat arteriola glomerulus. Pada beberapa kasus, lumen arteriola sedemikian sempitnya sehingga nyata dilalui oleh salah satu sel darah merah. Menurut Marmi DKK 2017. Di sini ada
ibu hamil. Dari pola hidup tidak sehat, makanan berlemak, menjadikan ibu hamil tersebut stres atau emosi, itu kemungkinan pertama. Jadi dari stres atau emosi menjadikan mempengaruhi sistem syaraf yang merangsang pembuluh darah. Karena pembuluh darah tersebut terangsang, menjadikan kelenjar adrenal meningkat. Jadi adanya pengeluaran epinefrin yang menjadikan adanya vasokonstriksi sehingga membuat cardiac output menurun. Dari cardiac output tersebut menurun sehingga menjadikan tekanan darah meningkat melebihi 140/90 mmHg. Jadi karena tekanan darah tersebut meningkat menjadikannya preeklamsi. Di sini ada beberapa kasus. Yang pertama dari preeklamsi tersebut kepada janin tersebut menyebabkan aliran darah di plasenta menurun, terus perfusi plasenta tidak adekuat, resiko cedera pada janin. Selanjutnya, ada juga resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan yang menjadikan adanya ansietas. Kasus yang diambil yaitu resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Menurut Nugraheni 2016, yang pertama ada uji diagnostik dasar yang meliputi pengukuran tekanan darah, analisis protein dalam air seni, pengukuran fundus uteri. Yang selanjutnya ada fisik ibu. Cek tekanan darah naik, 2 kali pemeriksaan tekanan darah secara terpisah dalam jangka waktu 1-2 jam. Yang kedua ada berat badan naik, yang ketiga protein urea dengan dipstick test. Selanjutnya ada janin. Yang pertama cek gerakan janin, cek jantung janin dan air ketuban. Selanjutnya ada komplikasi. Menurut Natikotul 2016, komplikasi pada ibu. Yang pertama ada atomia uteri, yang kedua ada sindrom HELLP, yang ketiga ada ablasi retina, yang keempat ada gagal jantung, dan yang kelima ada syok dan kematian. Selanjutnya ada komplikasi pada janin. Yang pertama adalah pertumbuhan janin terhambat, prematuritas, kematian janin, dan yang terakhir solusio plasenta. Selanjutnya ada penata laksanaan. Ada beberapa penata laksanaan. Yang pertama, perawatan aktif, yaitu pada ibu, janin, dan cek secara berkala hasil laboratorium. Yang kedua ada perawatan medisinal. Yang ketiga ada pengobatan obstetrik, yaitu induksi persalinan dan seksio sesaria. Selanjutnya ada konsep diagnosa keperawatan. Pengkajian menurut Setiawan Prasetyo Santoso dan kawan-kawan 2014. Yang pertama ada anamnesa, meliputi identitas umum, data riwayat kesehatan, riwayat perkawinan, dan riwayat obstetrik. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik, keadaan umum, cek toraks, pemeriksaan penunjang, dan tes kimia darah. Yang kedua ada diagnosa keperawatan menurut Nanda 2020. Yang diambil adalah resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan. Definisi, rentan terhadap ketidakmampuan mempersiapkan dan atau mempertahankan kehamilan. Proses melahirkan dan perawatan bayi baru lahir yang sehat untuk memastikan kesejahteraan. Yang kedua ada faktor resiko, kekerasan dalam rumah tangga, nutrisi ibu tidak adekuat, kunjungan ke pelayanan kesehatan prenatal tidak konsisten. Selanjutnya ada kurangnya kesiapan kognitif untuk menjadi orang tua, kurang pengetahuan proses kehamilan melahirkan, model peran orang tua tidak memadai, kurang perawatan prenatal, kurang sistem pendukung, kepercayaan diri ibu rendah,
ketidakberdayaan ibu, distres psikologis ibu, penyalahgunaan zat, rencana melahirkan tidak realistis, dan yang terakhir ada lingkungan tidak aman. Selanjutnya ada populasi resiko. Yang pertama ada kehamilan yang tidak direncanakan, dan yang kedua ada kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada intervensi menurut Wagner Shi 2016. Diagnosa resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan. NOC yang diambil yaitu status maternal antepartum 2509. NIC-nya yang diambil yaitu peningkatan keterlibatan keluarga 7110. Implementasi yang dilakukan yaitu peningkatan keterlibatan keluarga. Untuk evaluasinya sendiri yaitu yang diharapkan pasien mengatakan lebih nyaman dan mendapatkan banyak informasi terkait status maternal antepartum. Untuk data objektifnya sendiri yaitu pasien sudah diberikan informasi dan keluarga terlibat dalam pemberian informasi agar pasien terlihat lebih tenang dan nyaman. Status maternal antepartum 2509. Selanjutnya ada konsep kebutuhan dasar manusia. Pengertian. Resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan yaitu rentan terhadap ketidakmampuan mempersiapkan dan atau mempertahankan kehamilan, proses melahirkan dan perawatan bayi baru lahir yang sehat untuk kesejahteraan. Nanda 2020. Yang kedua ada gangguan kenyamanan pada ibu hamil dengan preeklamsi. Gangguan rasa nyaman pada ibu hamil dengan preeklamsi di mana terjadinya kenaikan tekanan darah 140/90 mmHg dengan protein urea 5 gram atau lebih dari 24 jam. Oliguria, nyeri epigastrium, gangguan penglihatan. Dalam keadaan ini, jika tidak ditangani segera, maka akan lebih parah, yang akan menyebabkan preeklamsi berat, dan tidak ditangani lebih lanjut akan mengalami eklamsi atau kejang. Sofian 2015. Yang ketiga ada penanganan pada pasien preeklamsi. Upaya penanganan resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan adalah status maternal antepartum. Yang keempat ada edukasi. Pemberian edukasi terhadap pasien sangat penting. Dalam hal ini, perempuan yang sedang hamil tentunya normal dan sehat sampai akhirnya melahirkan. Kemungkinan gangguan yang dapat terjadi pada saat kehamilan biasanya akan membuat khawatir. Salah satunya adalah hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi. Diperlukan pemahaman yang baik tentang tanda dan gejala hipertensi pada kehamilan, khususnya preeklamsi, beserta komplikasinya, sehingga tidak terjadi ketakutan yang berlebihan. Carson 2016. Selanjutnya ada metode studi kasus. Karya rancangan studi kasus. Karya tulis ilmiah ini menggunakan desain studi kasus. Studi kasus yang dipilih adalah studi deskriptif, yaitu studi yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, sehingga penulis menggambarkan asuhan keperawatan, resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan pada Nyonya R dengan preeklamsi. Selanjutnya, subjek studi kasus. Subjek studi kasus adalah pasien preeklamsi di ruang bersalin RSUD Dr. Gutang Taruna Dibrata Purbalingga. Fokus studi. Fokus studi kasus utama yang diangkat adalah gambaran asuhan keperawatan, resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan dengan preeklamsi pada Nyonya R di ruang bersalin RSUD Dr. Gutang Taruna Dibrata Purbalingga. Selanjutnya ada tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja RSUD Dr. Gutang Taruna Dibrata Purbalingga pada tanggal 4-6 Januari 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta pengambilan dokumentasi pada saat pengkajian pemeriksaan fisik dan melakukan TTV. Penyajian data disajikan secara tekstual atau narasi
dan disertai dengan cuplikan ungkapan verbal dari subjek studi kasus sebagai data pendukungnya. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan dalam eh, penyampaian karya tulis ilmiah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.